orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi,
Apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita ketemu lagi di bulan Februari ini. Kita percaya penyertaan sempurna atas hidup kita dan perlindungan Tuhan juga nyata atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita dengan sukacita. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya
Haleluya. Kembali katakan segala puji hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin Tuhan. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan, dan tak ada tutup. Nyanyikan ku puji Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin Tuhan. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan, dan tak ada tentu mengikat puji. Amin. Dan tak ada tentu mengikat puji Tuhan. Sekali katakan, dan tak ada tentu mengikat puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Allah Roh Kudus buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih bisa beribadah bersama dengan keluarga kami Tuhan, di rumah kami masing-masing ya Bapa. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan pagi hari ini. Shikaya bara 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 bara. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Shikaya la 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 se. Oh haleluya. Shikaya la 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 sande. Haleluya Tuhan. Shakara la 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 la. Orata kaya rabase. Yesus Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan Yesus. Kau yang layak dimasyurkan Tuhan Yesus. Sikaya ramata kaya narabase. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menjamah melawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan Yesus. Shandaya
kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Amin Yesus. Allah perlindunganku, Engkau yang selalu tumbuh. Kembali katakan, Tuhan Kaulah pengharapan kami, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulut kami Tuhan, mulut penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kembali dari awal, katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Engkaulah Yesus Tuhan, perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Sama-sama kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari diberi penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami Tuhan dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari Tuhan, penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allah. Mari katakan, sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Biarlah lewat mulut kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Oh dahsyat Tuhan, oh luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kondisi hari-hari ini yang tidak baik Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau selalu Tuhan Yesus. Dalam setiap hidup kami ya Bapak, lewat perkataan, pikiran, tingkah laku
kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, hidup kami berintegritas ya Bapa. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Syarabataka. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kembali katakan menyenangkanmu Tuhan. Benar Tuhan. Shikaya lalala. Amin Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu. Kembali katakan menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Benar Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan, kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Sungguh kita bersyukur hari ini boleh berjumpa kembali. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh berterima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Setiawan kalau hari ini saya boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat ini kali yang kedua saya boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara, saya memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan shalom buat kita semua dan mungkin belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini, kami boleh bersama-sama menikmati akan hadirat-Mu. Dan kami boleh hari ini juga akan mendengarkan firman-Mu, firman yang akan memerdekakan kami, firman yang akan mengubah kami, firman yang akan memberkati setiap kami. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan hari ini, Bapa di surga, kami boleh beribadah, kami boleh menikmati akan semua yang baik dari-Mu. Dan hari ini biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat anak-anak-Mu. Engkau memberkati kami semua, Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di mana di tahun 2021 kita dituntun oleh gembala pembina kita bahwa tahun ini adalah tahun integritas, the year of integrity. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita semua sangat diberkati oleh visi yang dituntun oleh gembala pembina kita. Dan saya juga sungguh bersyukur melalui visi ini, di mana tahun 2021 banyak orang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak dapat diprediksi. Ada banyak orang berkata tahun 2021 adalah tahun di mana keadaan akan semakin sulit. Ada banyak orang berkata tahun 2021 adalah tahun di mana tekanan, tantangan, resesi akan semakin nyata akan terjadi. Nah, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang-orang percaya bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Di mana yang menjadi harapan kita semua adalah tahun ini, tahun di mana iman kita semakin kuat, tahun ini rohani kita semakin bertumbuh, tahun ini kita menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan, menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah tantangan ataupun keadaan yang tidak baik,
Tetapi kita orang-orang percaya, orang-orang benar, kita menjadi berbeda. Kita memiliki mindset yang berbeda, kita memiliki semangat yang berbeda, kita memiliki antusias yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya sungguh percaya bahwa sekalipun pencobaan-pencobaan ada di sekeliling kita, bahkan terjadi atas kita, tapi Alkitab katakan orang-orang benar, sekalipun dia dicobai, dia tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Nah, disinilah integritas itu sangat penting di masa-masa seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Sebab integritas dalam kehidupan seseorang itu dapat dilihat ketika dia ada di dalam sebuah ujian, ketika dia dicoba. Nah, pencobaan dalam diri manusia itu terjadi pada waktu dia ada di posisi yang sangat rendah, keadaan kehidupan yang paling rendah, ya, masalah, tekanan, tantangan, problem begitu berat. Nah, integritas itu dapat teruji ketika menghadapi keadaan yang seperti itu. Bahkan juga integritas orang dapat dilihat ketika dia ada di posisi yang tinggi, ketika dia ada di promosi, ketika dia sedang mengalami kehidupan yang sangat nyaman, begitu ya. Nah, di situ integritas seorang pun dapat diuji. Jadi, kalau kita mau melihat integritas kita, siapa diri kita, lihat ketika kita sedang ada di dalam sebuah ujian. Ujian itu bukan hanya dalam keadaan tidak baik, tetapi waktu dalam keadaan sepertinya baik pun, kita sedang diuji. Ada banyak orang ketika dalam keadaan tidak baik, dia mulai kompromi, kompromi berbuat dosa. Dan ketika dalam keadaan baik, dia mulai sombong, menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang berbeda. Tetapi Yesus mengajar kita, dia berkata begini, belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita akan belajar, saudara, dari Yesus, bagaimana dia, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap menjadi orang yang berintegritas. Dan hari ini, kita akan belajar bersama-sama dalam satu tema, yaitu kehidupan yang berintegritas. Kehidupan yang berintegritas. Saya tadi katakan, kehidupan orang, integritas seseorang, itu dapat terlihat ketika dia sedang ada di dalam ujian. Bahkan, saudara dapat mengerti siapa diri saudara sebenarnya, siapa diri saudara sebenarnya ketika saudara sedang sendirian. Ketika orang lain tidak melihat, ketika saudara sedang sendiri, nah, saudara akan mengerti siapa dirimu sebenarnya. Dan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini, supaya kita memiliki kehidupan yang berintegritas. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat Alkitab kita dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan begini, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jelas Alkitab katakan bahwa Tuhan juga dapat merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan saudara, sebaliknya, dia juga sama dengan kita. Dia juga pernah merasakan apa yang pernah kita rasakan. Perhatikan, dia bukan hanya dapat merasakan apa yang kita rasakan. Ternyata dia juga pernah merasakan apa yang kita rasakan. Artinya apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tetapi menariknya dikatakan dia tidak berbuat dosa. Dan inilah yang menjadi pelajaran penting buat kita. Apapun keadaan kita, biarlah kita jangan berbuat salah. Kita tetap menjadi orang benar. Kita tetap menjadi orang yang baik. Kita tetap menjadi orang yang tidak berbuat dosa. Artinya apa? Kita tetap menjadi orang yang berintegritas. Nah, integritas itu apa? Integritas adalah sebuah nilai ilahi di dalam diri manusia. Sebuah karakter ilahi dalam diri manusia. Sesuatu yang tidak dilihat tetapi dapat dirasakan orang lain. Sekali lagi, sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan orang lain. Integritas adalah sebuah value, kebenaran ilahi di dalam diri orang. Dan ketika kebenaran itu ada dalam diri orang tersebut, maka terjadilah sebuah yang namanya transformasi, kemerdekaan. Dan orang lain dapat melihat pemulihan, perubahan dalam diri kita ini. Integritas bukan hanya ketika apa yang kita katakan, ya. Selalu orang berkata bahwa integritas apa yang ada di dalam dengan yang di luar itu sama. Nah, nanti kita akan lihat ini, saudara, ya. Nanti kita akan lihat ini. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa integritas adalah sebuah nilai kehidupan, nilai ilahi di dalam diri manusia. Nah, ada banyak orang berpikir integritas hanya sebatas terbuka. Hanya terbatas kejujuran. Yes, tidak salah. Tetapi ada banyak orang salah kaprah tentang hal ini, saudara. Nah,
Ada banyak orang dulu di tahun 2020, 2019 dia sembunyi-sembunyi buat dosa. Dia sembunyi-sembunyi buat salah. Dia sembunyi-sembunyi berjudi, dia sembunyi-sembunyi simpan laki-laki orang, simpan istri orang, simpan wanita lain. Wah gitu. Dia sembunyi-sembunyi. Tapi di tahun integritas ini, dia bilang gini, ini adalah tahun integritas, makanya sekarang saya terbuka. Akhirnya dia terang-terangan buat dosa, terang-terangan berjudi, terang-terangan berzina, terang-terangan. No, bukan itu saudara. Bukan itu. Integritas yang dimaksud, standar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Standar dari kita, anak-anak Tuhan, yang disebut dengan integritas adalah kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Tidak buat salah, tidak buat dosa. Ya, nah nilai apa yang kita mau belajar saudara? Yang kita mau belajar ada dalam Filipi 4 ayat 7-8. Filipi 4 ayat 7-8 dikatakan begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini adalah sebuah nilai yang Alkitab ajarkan kepada kita. Karena integritas itu bicara tentang apa yang ada di hati dan apa yang ada di pikiran kita. Ya, Roma 12 ayat 2 katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, mindsetmu harus berubah sehingga engkau dapat membedakan mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Allah. Nah, bicara tentang integritas itu bicara tentang sebuah kepenuhan, apa yang ada di hati dan yang di pikiran saudara. Nah, inilah yang kita mau belajar bersama-sama tentang kehidupan yang berintegritas. Nah, nilai apa yang kita harus miliki sesuai dengan Filipi 4 ayat 7-8 ini adalah biarlah hati dan pikiran kita itu dikuasai oleh sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang adil, sesuatu yang suci, sesuatu yang manis, sesuatu yang sedap didengar, sesuatu yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Biarlah itu menguasai hati dan pikiran kita. Artinya apa? Dalam keadaan apapun, dalam keadaan pencobaan apapun yang saudara sedang alami saat ini, saudara, hati dan pikiranmu itu dikuasai oleh kebenaran ini. Tetap dikuasai, tetap stabil. Itu yang disebut dengan integritas. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Saya sebut dia adalah man of integrity, yaitu tokoh yang sangat populer di Alkitab, yaitu Ayub, saudara. Nah, mari kita melihat Ayub. Dia adalah pribadi yang berintegritas. Bukan hanya diakui oleh manusia, tetapi saudara, Tuhan pun mengakuinya, Allah pun mengakui integritas Ayub. Bahkan setan pun mengakui integritas Ayub, saudara. Ya, setan pun mengakui, iblis pun mengakui. Nah, mari kita melihat di dalam Ayub 2 ayat yang ketiga, ya. Ayub 2 ayat yang ketiga. Ini kelamaan tidak pulang ke Indonesia, saudara. Jadi lidahnya sudah tidak lama makan gado-gado. Jadi udah agak susah-susah bilang Ayub sama ayat aja udah mulai berbeda. Iya kan? Saya berharap supaya saya ini bisa cepat pulang ke Indonesia juga, saudara. Sudah rindu diajak Pak Agus makan sop janda. Haleluya, haleluya. Iya, Pak Agus ini dia selalu bilang, "Bro, kapan ke Jakarta, bro? Kalau ke Jakarta kita makan sop janda." Haleluya, ya. Mungkin nanti kalau saya sudah ke Jakarta nanti bukan hanya sop janda, ada sop duda. Efek dari COVID-19. Haleluya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita tinggalkan sop janda, kita kembali ke Ayub. Haleluya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Ayub ketika dia dicobai. Ya, dia tetap memiliki integritas. Dia memiliki sebuah nilai kebenaran yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan izinkan saya untuk menyampaikan ini, dan biar ini bukan sekedar hanya informasi buat Bapak Ibu Saudara, tapi ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Nah, Ayub 2 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada pun seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya,
meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Sudah perhatikan baik-baik. Allah mengakui integritas Ayub. Allah berkata kepada iblis, sebab tidak ada seorang pun di bumi ini seperti Ayub, yang demikian saleh, kesalehannya teruji, kejujurannya teruji. Bahkan dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan ia tetap tekun dalam kesalehannya. Allah mengakui integritas Ayub, saudara. Dan mari kita melihat apa yang terjadi. Ternyata orang yang berintegritas itu dia ternyata diuji. Kalau hari ini saudara sedang mengalami ujian, kalau hari ini saudara sedang mengalami problem, hari ini saudara mengalami sesuatu yang saudara tidak inginkan, maukah hari ini saudara menangkap sebuah kebenaran lewat tuntunan yang Tuhan taruh di gereja kita, bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menguji integritasmu, Tuhan sedang menguji kesalehanmu, Tuhan sedang menguji tentang ketekunanmu, takut akan Tuhan dalam hidupmu, dan Tuhan sedang menguji kejujuranmu. Saya rindu saudara, lewat kisah Ayub ini kita boleh diberkati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika Ayub menjadi orang yang berintegritas, akhirnya dia mendapat ujian dan dia mendapat cobaan. Bukan hanya dia secara pribadi mendapat cobaan, tapi orang yang paling dekat dengan dia pun mencobai dia, saudara. Mari kita lihat di dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ayub 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow, ini tantangan yang luar biasa. Orang yang paling dekat dengannya sendiri, yang harusnya nih kalau dia ada problem, harusnya ketika suaminya ada masalah, istrinya itu menjadi penopang, istrinya itu menjadi penolong, istrinya itu beri semangat. Yang ini lain, saudara. Udah tahu suaminya ada problem, suaminya ada masalah, malah disuruh suaminya malah menjauh dari Tuhan. Kalau ada pasangan hidup yang seperti ini nih, ya dikit-dikit ada masalah, udah gak usah ke gereja, udah gak usah pelayanan. Kalau ada masalah, udah gak usah ikut-ikut aktif-aktif lagi, gak usah. Hari ini saudara, gak boleh saudara. Apa kata Ayub, saudara? Apa kata Ayub di ayat 10? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hehehe, sama seperti Yesus tadi, saudara. Sekalipun dia dicobai, sekalipun dia mengalami tekanan dan tantangan, Alkitab katakan Yesus tidak berbuat dosa. Ayub pun begitu, saudara. Ketika dia mengalami tantangan di dalam dirinya, ketika dia mengalami tekanan dari pasangan hidupnya, istri yang dikasihinya, Alkitab katakan bibir Ayub tidak berbuat dosa. Saya berdoa hari ini buat Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu di tahun integritas ini, jangan berbuat dosa. Jangan melakukan yang salah, jangan melangkah ke hal yang salah, jangan berbuat dosa. Katakan amin. Nah, mari kita melihat setelah Ayub dia tidak berbuat dosa, setelah dia tidak melakukan yang jahat dan bibirnya tidak melakukan dosa, mari saudara, apa yang terjadi? Ternyata saudara, Ayub diberkati berlimpah-limpah, bahkan lebih dari apa yang pernah dia punya. Nah, akhirnya Ayub mengakui dalam diri dia. Dia dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan begini. Ayub bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Selama ini Ayub berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub sendiri mengakui sekarang, saudara, dulu aku mendengar dari orang saja, tapi sekarang mataku sendiri
memandang engkau. Kiranya di tahun integritas ini, kiranya di tahun integritas ini menjadi tahun di mana kita punya pengalaman spiritual dengan Tuhan. Di tahun integritas ini menjadi tahun di mana kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, apapun yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang, saudara akan tetap kuat, saudara akan tetap stabil, saudara akan tetap mencintai Tuhan. Karena saudara punya prinsip, kalau tahun 2021 Tuhan tolong saya, kalau tahun 2021 Tuhan berkati saya, Tuhan sertai saya, apapun yang terjadi Tuhan yang sama, Dia tetap mampu menolong saya. Katakan yes. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita lihat di sini? Kehidupan integritas Ayub. Ya, integritas yang seperti apa yang dipertunjukkan oleh Ayub, yang dapat kita melihatnya, Saudara. Yang pertama adalah hidup saleh. Yang pertama adalah hidup saleh. Itulah kehidupan integritas yang Ayub miliki. Yang kedua adalah hidupnya jujur. Yang ketiga adalah takut akan Allah. Takut akan Allah. Yang keempat adalah dia menjauhi kejahatan. Nah, prinsip keempat hal ini dapat diuji ketika saudara ada di posisi yang rendah atau saudara ada di posisi yang tinggi, atau ketika saudara sedang sendirian dan tidak ada orang yang melihat. Biarlah keempat hal ini boleh menjadi nilai dalam diri kita. Hati dan pikiran kita dikuasai dengan yang benar. So, apa itu integritas? Integritas adalah melakukan hal yang benar, walaupun ketika tidak ada orang yang melihat dan memperhatikannya. Mari kita melihat, Bapak Ibu Saudara, orang yang berintegritas itu akan mengalami apa? Orang yang berintegritas, kalau kita melihat dari Ayub, maka orang-orang yang memiliki integritas, dia akan mengalami perkenanan Tuhan. Dia akan mengalami perkenanan Tuhan. Di dalam Ayub 1 ayat yang 10 dikatakan begini, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Iblis melihat, iblis mengakui, bukankah engkau Allah yang telah memagari rumahnya dan semua yang dimilikinya? Artinya apa? Iblis melihat bahwa Allah melindungi, menjaga keluarga Ayub. Ada favor of God, ada perkenanan Tuhan atas Ayub dan semua seisi rumahnya. Saya melihat orang yang memiliki integritas, dia akan dikenan oleh Tuhan. Nah, saudara, dalam Mazmur 37 ayat 27 sampai 28 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Sangat-sangat jelas bahwa orang-orang yang berintegritas hidupnya ada di dalam perkenanan Tuhan. Saudara perhatikan, orang jangankan dikenan Tuhan, kalau dikenan manusia aja begitu luar biasa. Dikenan manusia saja luar biasa. Satu kali seorang ibu, ya, seorang ibu tua, ibu perawan tua maksud saya, yang bernama Ho Guat Nyo. Dia seorang guru di Singapura dan dia memiliki pembantu, ya, dia memiliki pembantu yang bernama Sulastri, Dan ketika Ho Guat Nyo ini meninggal dunia, saudara, ternyata dia membuat sebuah warisan. Dia memberikan warisan kepada Sulastri sebanyak 1 juta Singapura dolar. 1 juta Singapura dolar, saudara. Ya, kurang lebih 9,5 miliar. Ya, 9,5 miliar. Nah, saudara perhatikan, saudara, ya, kenapa Sulastri mendapatkan warisan dari Ho Guat Nyo sebanyak hampir 10 miliar, saudara. Hampir 10 miliar kala itu, ya, kala itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kalau kita melihat di dalam media elektronik bahwa Sulastri yang berasal dari Surabaya itu sangat dikenal di kompleks itu. Selama 13 tahun dia bekerja, Sulastri dikenal ramah.
kepada para penghuni apartemen itu. Nah, kalau kita melihat, membaca di dalam beritanya, ketika Sulastri bekerja, dia bekerja dengan tulus, dia bekerja dengan baik. Ketika majikannya sakit, benar-benar dilayani dengan baik. Ketika majikannya sedang memerlukan pertolongan, betul-betul ditolong dengan tulus. Akhirnya saudara, perhatikan saudara, Sulastri mendapat perkenanan dari Hogyatnyo, mendapat perkenanan dari tuannya. Akhirnya Sulastri mendapat warisan sebanyak 10 M, Bapak Ibu Saudara. Iya, apa yang kita mau belajar di sini? Mendapat perkenanan manusia saja, hidup kita sungguh-sungguh bahagia. Apalagi kalau kita mendapat perkenanan dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Pesan saya hari ini, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaanmu hari ini, tetaplah miliki integritas. Karena orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang dikenan Tuhan. Sekalipun pencobaan datang, ada Tuhan yang menjagamu, ada Tuhan yang memeliharamu, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Percaya, katakan yes. Ya, iya, iya, iya. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang berintegritas akan mengalami apa? Yang kedua adalah, maka orang-orang yang berintegritas, maka dia akan memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Dia akan memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Di Ayub 28, ayat 28 dikatakan, Allah berkata kepada manusia, untuk mendapat hikmat, Allah harus kamu hormati. Untuk dapat mengerti, kejahatan harus kamu jauhi. Nah, jelas saudara, orang-orang yang memiliki kehidupan berintegritas, maka orang-orang tersebut beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sangat berbeda dengan orang-orang dunia. Orang-orang yang berintegritas, karena tadi dasarnya adalah nilai kebenaran firman Tuhan. Dasarnya adalah karakter ilahi, maka orang-orang seperti itu ada hikmat dan kebijaksanaan. Saya cuma mau beritahu, di masa-masa sulit seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kepintaran perlu, tapi yang paling penting saat ini adalah hikmat. Hikmat. Ada banyak orang pintar tapi tidak punya hikmat. Ada banyak orang jenius tapi tidak punya hikmat. Ya, orang pintar itu karena belajar dari teori-teori yang manusia buat. Tapi hikmat itu datangnya dari takut akan Tuhan. Hikmat itu datangnya dari atas. Kalau pengetahuan itu datangnya dari bawah, sumbernya dari informasi, teori-teori yang dibangun oleh manusia. Tapi hikmat itu datangnya dari atas. Hikmat datangnya dari Tuhan. Kebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan. Nah, orang-orang yang berintegritas, dia bukan hanya memiliki pengetahuan, dia bukan cuma memiliki knowledge, tetapi dia memiliki wisdom, dia memiliki hikmat. Dia memiliki hikmat. Katakan amin. Bahkan di keadaan yang seperti ini, diperlukan hikmat. Berapa banyak pengetahuan orang runtuh di masa COVID ini, saudara. Pengalaman orang runtuh di masa pandemik ini, sampai nggak tahu lagi mau buat apa. Tapi saya berdoa, jemaat Tuhan yang digembalakan oleh Pak Agus, ada hikmat Tuhan yang turun atas engkau. Ada kebijaksanaan. Saya percaya di masa-masa COVID seperti ini pun, engkau akan tetap naik, engkau akan tetap dipromosi, engkau akan tetap diberkati Tuhan. Amsal 8 ayat 11-13 katakan begini. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari, kehidupan orang yang berintegritas, dia memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Satu kali seorang misionaris dia sedang pergi ke Papua, dan di dalam pelayanannya ternyata dia ditangkap sama orang suku Papua, saudara. Dan dia mau dibunuh. Ketika dia mau dibunuh, saudara, dia ditempatkan di satu ruangan, di satu tempat, saudara. Lalu tanpa sadar, saudara, ini misionaris lepaskan gigi palsunya. Dia lepas gigi palsunya, lalu dia sikat gigi palsunya, saudara. Tiba-tiba, saudara, orang suku tersebut lihat, ih, ini orang hebat betul. Giginya bisa dilepas-lepas.
Akhirnya dia berkata, ya, orang-orang itu sampaikan kepada kepala suku. Dia bilang gini, kepala suku, kepala suku. Orang yang kita tangkap itu ternyata bukan sembarang orang. Itu adalah manusia setengah dewa. Kenapa? Saya berharap kita jangan apa-apakan. Itu dewa. Giginya bisa dilepas-lepas. Langsung kepala suku pun berkata, coba panggil dia. Ketika ini misionaris dipanggil kepala suku, dia berpikir, mati saya ini. Ternyata saudara, kepala suku berkata begini, saya dengar kamu punya gigi bisa dilepas-lepas. Sekarang coba lepas. Akhirnya saudara, ini pun misionaris melepas giginya. Pasang lagi, dia pasang lagi. Lepas lagi, benar-benar dia lepas, pasang, lepas, pasang, lepas, pasang, lepas. Akhirnya saudara, kepala suku bilang, mulai sekarang, apa yang dibilang sama orang ini kita harus ikut. Karena orang ini bukan manusia biasa. Ini manusia dewa. Apa yang dikatakannya harus kita ikut. Jangan dibunuh, jangan diganggu ini orang. Ini adalah orang sakti. Akhirnya pun misionaris ini berkata, mulai dari sekarang semua orang yang di sini harus percaya kepada dewa yang saya percaya di atas segala dewa, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya satu kampung itu pun percaya kepada Yesus. Satu suku itu percaya kepada Yesus. Disitulah yang disebut dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong saudara di masa-masa sulit seperti ini. Ketika pengetahuanmu tidak mampu lagi untuk menolong engkau. Ketika pengalamanmu tidak mampu lagi menolong engkau. Tetapi diperlukan yang namanya hikmat dan kebijaksanaan. Ada hikmat dan kebijaksanaan yang akan menguasai orang-orang percaya. Dasarnya tadi adalah takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Percayalah saudara. Ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Yang terakhir, kita belajar dari Ayub. Kita belajar dari Ayub. Manusia yang berintegritas ini, ketika dia memiliki integritas, apa yang dialami oleh Ayub? Sesuai dengan apa yang kita belajar, orang-orang yang memiliki integritas akan mengalami. Yang ketiga adalah, dia akan diangkat oleh Tuhan. Dia akan diangkat oleh Tuhan. Saya sungguh percaya, sekalipun masa ini, masa pandemik adalah masa-masa yang sulit, justru masa-masa seperti ini bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang berintegritas, ini adalah masa kesempatan yang luar biasa. Ada hikmat tadi yang saya katakan, engkau akan melihat ini menjadi sebuah peluang, di mana ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu, di mana engkau akan diangkat Tuhan tinggi, di mana engkau akan dipromosi Tuhan tinggi. Sebab terang Tuhan itu terbit di tengah-tengah kegelapan. Dunia berpikir bahwa keadaan sekarang adalah keadaan yang gelap, keadaan yang sulit. Tetapi anak-anak Tuhan akan terbit di tengah-tengah kegelapan. Anak-anak Tuhan akan muncul sebagai terang. Anak-anak Tuhan akan muncul sebagai pemenang. Katakan yes. Mari kita lihat Ayub 42 ayat 12-16. Ketika Ayub mengalami pencobaan-pencobaan itu di ayat 12 sampai ayat 16, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Wow! Ternyata saudara, orang-orang yang memiliki integritas, dari apa yang kita belajar dari Ayub tadi, justru dia akan semakin diangkat Tuhan. Hidupnya mulai berbeda. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula ketika menghadapi tantangan tekanan, justru di sanalah gereja mulai bangkit dan berkembang. Tidak ada sejarah di dalam kekristenan, di dalam keadaan tekanan, kekristenan makin hancur. Justru ketika menghadapi tekanan pencobaan, kekristenan semakin meluas, semakin berkembang. Inilah yang Tuhan sedang didik buat kita. Di tengah-tengah masa pandemik seperti ini, biarlah kita tetap menjaga integritas. Di tengah-tengah masa pencobaan, tetaplah pegang integritas. Karena orang-orang yang berintegritas
akan diangkat oleh Tuhan. Akan diangkat oleh Tuhan. Katakan yes, katakan amin. Katakan amin. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada dua contoh yang memiliki integritas dan hidupnya diangkat oleh Tuhan. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf dia ada di Mesir. Ketika dia dicobai, pencobaan yang dialaminya apa? Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia ditempatkan di rumah Potifar. Dia difitnah oleh istri Potifar. Dia dipenjara oleh Potifar. Tetapi dia tetap menjaga integritasnya. Kalau saudara mempelajari, Alkitab katakan dia tetap takut akan Tuhan. Bahkan dia ditipu oleh juru minum. Justru dari penjaralah dia pergi ke istana. Dia diangkat Tuhan. Dia diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yang kedua adalah kita belajar dari Daniel. Dia ada di negeri yang namanya Babilonia. Dia menjadi seorang hamba di sana. Dia difitnah, dia dikondisikan. Tapi Daniel tetap berintegritas, tidak menyembah berhala. Akhirnya dia dimasukkan ke gua singa. Ketika dia dimasukkan ke gua singa, dia pun tidak menyangkal, dia tetap takut dan hormat akan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Daniel mendapat perkenanan Darius. Akhirnya Darius memerintahkan kepada orang-orang yang di bawah kekuasaannya supaya menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang berintegritas akan membawa setiap kita. Yang pertama tadi adalah kita mendapat perkenanan Tuhan. Kita belajar dari Ayub, Yusuf, dan Daniel. Yang kedua, orang yang hidupnya berintegritas, maka ada hikmat dan kebijaksanaan di dalam kehidupannya. Kita lihat bagaimana Ayub, Yusuf, dan Daniel. Dan orang yang memiliki kehidupan yang berintegritas, maka Tuhan akan mengangkat dia. Dari hal ini kita dapat lihat, mari apapun keadaan kita hari ini, tetap pegang integritas kita. Sekalipun kita ada di masa-masa pencobaan. Saya mau kesaksian buat Bapak Ibu Saudara. Justru di masa-masa pandemik seperti ini, saya ini akhirnya nggak tahu bagaimana ceritanya. Saya banyak menulis lagu. Kurang lebih sekarang lagu yang saya sudah tulis selama masa pandemik ini sudah ada 21 lagu, saudara. Dan kami sering nyanyikan di gereja kami, dan lagu-lagu yang sangat memberkati. Saya juga melihat bagaimana pertolongan, perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini, pelayanan kami terus membuka gereja, pelayanan misi terus berjalan. Dan kalau kami sharing dengan tim-tim inti gereja, sepertinya biasa aja. Biasa aja. Tetap berjalan seperti normal biasanya. Tetapi keadaan, realitanya, kami tetap ibadah online. Tetap COVID tetap ada, zona merah tetap ada. Tapi saya melihat bagaimana jemaat diberkati, dipelihara, dilindungi. Dan bahkan saya melihat beberapa jemaat, bagaimana mereka justru dipromosi Tuhan. Bagaimana terjadi pengurangan, justru mereka tidak mendapat PHK. Wah, saya melihat, itu yang saya ajarkan Bapak Ibu Saudara. Dan ini juga saya mau impartasi buat jemaat Tuhan. Biarlah semua kita dalam keadaan apapun, selalu saya berpesan, jadi orang benar, jadi orang yang berintegritas. Karena yang kemenangan terjadi dalam hidup kita bukan di mana kita bekerja. Perhatikan itu, bukan seberapa besar gajimu, tetapi kemenangan yang terjadi dalam hidup kita ketika kita jadi orang benar. Ketika kita jadi orang benar, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, ketika saudara memiliki karakter ilahi, kehidupan yang benar, nilai-nilai yang benar, seperti yang terdapat di dalam Filipi tadi Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita mulai berpikir
dan menaruh dalam hati kita semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Biarlah itu menguasai hati dan pikiran kita. Saya percaya kalau itu yang kita miliki, itulah karakter yang berintegritas. Kita belajar dari Ayub tadi, saudara, bagaimana dia hidup saleh, hidup jujur, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Maka 3 hal ini akan terjadi atas hidup kita. Saudara akan memiliki perkenanan dari Tuhan. Jangan pernah takut. Ketika perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan menopang engkau. Dan ada hikmat dan kebijaksanaan di dalam hidupmu, di tengah-tengah kondisi pencobaan yang begitu berat. Engkau akan tampil menjadi terang. Engkau akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan mengangkat engkau tinggi. Tuhan akan promosi engkau. Jangan pernah takut. Hidupi apa yang menjadi visi dari gereja kita. The Year of Integrity. Biarlah kita menjadi orang yang berintegritas. Orang dunia boleh berkata, tahun ini adalah tahun masa-masa sulit. Tahun ini adalah tahun yang tidak dapat diprediksi. Tapi kita semua berkata, tahun ini adalah tahun integritas. Oleh sebab itu, aku mau memiliki kehidupan yang berintegritas. Harapan dan doa saya, kalian di tahun 2021, imannya semakin kuat. Punya pengalaman spiritual, punya pengalaman rohani. Rohaninya semakin dewasa, semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sangat dikenan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Dan salam saya buat jemaat Tuhan semua. Terima kasih banyak buat Pendeta Agus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa di surga pada saat ini. Kalau kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami sudah belajar teladan yang Kau berikan. Sekalipun Engkau mengalami pencobaan, Engkau tidak berbuat dosa. Bahkan Engkau memberikan sebuah pengertian kepada kami hari ini, bahwa Engkau juga merasakan apa yang kami rasakan. Bahkan Engkau pernah merasakan apa yang kami rasakan. Oleh sebab itu, apapun pencobaan yang kami alami, mata kami tertuju kepadamu. Pertolongan kami datangnya hanya daripada Engkau, Tuhan. Dan kami sudah belajar dari Ayub, seorang yang berintegritas, yang diakui oleh Allah. Pribadi yang jujur, pribadi yang saleh, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang menjauhi kejahatan. Itulah sebuah nilai di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan berkenan atas dia. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan buat dia. Dan Tuhan mengangkat dia. Kami belajar dari Yusuf dan Daniel. Biarlah firman ini boleh memberkati anak-anakmu. Jemaat Tuhan, kalau engkau hari ini mendengar firman Tuhan ini dan berkata, Tuhan, aku mau memiliki integritas. Aku mau memiliki kehidupan yang berintegritas di tahun ini. Tahun ini adalah tahun di mana aku akan mengalami kebangunan rohani. Apapun keadaanmu hari ini, mari engkau datang sama Tuhan. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Aku berdoa, berkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Anak-anak memang angkat tangan, Tuhan urapi, Tuhan jamah, Tuhan lindungi, Tuhan angkat, Tuhan promosi mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hidup mereka tidak sama lagi. Tahun ini ada tahun terobosan buat mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan mengangkat mereka. Mereka tidak menjadi lelah, mereka tidak menjadi lesu, mereka tidak menjadi tawar hati, tapi mereka kuat, mereka semangat. Aku serahkan umat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Urapi mereka semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Biarlah firman-Mu ini memerdekakan kami semua. Berkati hamba-Mu Pak Agus dalam pelayanan dan penggembalaan. Tuhan berkati dan urapi. Dalam pelayanannya, Bapa berikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat memimpin dan menggembalakan umat-Mu. Kesehatan, penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu Pak Agus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Aku serahkan umat-Mu semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara, Pak Agus, buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Pak Daniel Ginting. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, ya. Mari saudara, sebelum kita berpisah, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kita akan menerima berkat dari Tuhan, karena percayalah, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Perlindungan Tuhanlah yang sempurna, karena perlindungan kita manusia pasti ada batasnya. Karena itu, angkat hatimu dan tanganmu, biarlah kiranya
Berkat kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, berkat rohani turun atas ribaanmu hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang kau kerjakan akan berhasil dan kasih karunia Tuhan akan menaungimu, menjagaimu, membelamu sampai ia datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha. Setiap kita yang percayakan pengharapan ini, berkat ini sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.